Tidak semua bisnis itu memiliki sistem komisi. Kebanyakan adalah sistem penggajian pada umumnya selama per bulan. Tetapi buat kamu yang mungkin menjalankan bisnis dengan sistem komisi, maka dalam video ini saya akan men-sharingkan ada 4 cara atau best practice cara kita untuk menetapkan komisi yang tepat untuk bisnis sehingga bisnisnya bisa profitable, karyawannya pun mendapatkan reward atau benefit yang juga setimpal dengan effort yang dikeluarkannya. Rata-rata bisnis salon, spa, barbershop, bahkan klinik menjalankan bisnisnya menggunakan sistem komisi. Tidak semua bisnis itu memiliki sistem komisi. Kebanyakan adalah sistem penggajian pada umumnya selama per bulan. Tetapi buat kamu yang mungkin menjalankan bisnis dengan sistem komisi, maka dalam video ini saya akan men-sharingkan ada 4 cara atau best practice cara kita untuk menetapkan komisi yang tepat untuk bisnis sehingga bisnisnya bisa profitable, karyawannya pun mendapatkan reward atau benefit yang juga setimpal dengan effort yang dikeluarkannya. Dalam video ini kita akan membahasnya satu persatu. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, seorang salonpreneur dan juga digital marketer. Jadi buat kamu yang baru saja bertemu dengan gue di dalam video yang satu ini, jangan lupa untuk gue ajak sekarang untuk subscribe channel Yosef Abbas supaya gak ketinggalan tips, strategi, dan trik terbaru seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Sistem yang pertama adalah hindari copy paste dari bisnis lain. Dalam menentukan struktur komisi, wajib untuk melihat persediaan dan juga struktur budget yang kita miliki. Yang gue bagikan ini berdasarkan pengalaman gue dalam menjalankan bisnis di bidang salon dan juga di bidang spa. Banyak sekali pebisnis di bidang barbershop, salon, spa, dan klinik memberikan komisi itu berdasarkan apa yang dilihat dari sekitarnya, kompetitornya. Dan kemungkinan besar adalah memberikan sesuai kompetitornya, tapi bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan. Tidak sesuai dengan porsi yang harusnya diberikan kepada karyawan yang harusnya menerima komisi tersebut. Nah, kadang-kadang ini karena kita ingin mudah dengan mengcopy langsung dari orang lain dan diterapkan ke bisnis kita. Padahal idealnya kita mencocokkan dulu dengan ketersediaan budget yang kita miliki. Jadi berapa sebetulnya kita memiliki affordable budget untuk kita berikan ke karyawan kita. Jangan sampai kita memberikan kelebihan sehingga bisnis kita perkembangannya juga tidak sehat. Sebab buat apa ya? Kita memberikan komisi yang besar tapi ternyata bisnis kita tidak berlangsung lama. Sehingga pada akhirnya pun karyawan kita tadi tidak bisa menerima konsisten komisi setiap bulannya secara reguler. Kesalahan yang lebih parah dari itu adalah memberikannya tidak memiliki standar sama sekali, alias tebak-tebakan. Tidak tahu harus membayar berapa sehingga supaya mau orang bekerja dengan kita memberikan komisi sebesar-besarnya gitu ya. Dan risikonya biasanya nggak sedikit bisnis yang berjalan dengan kelihatannya untung, tapi sebagian besar profitnya hanya untuk membayar komisi sehingga bisnisnya sendiri tidak berkembang. Nah, idealnya hitung berapa biaya sewa, biaya marketing, operational, material, dan sebagainya. Lalu baru kita bisa alokasikan untuk berapa yang kita afford to pay untuk komisi karyawan kita. Selain kedua cara tadi, ada pebisnis yang pemula di bidang barbershop, salon, spa, ataupun di klinik. Biasanya mereka justru yang berlatar belakang sebelumnya dari seorang capster, katakanlah ya, capster di barbershop, lalu dia merintis bisnisnya sendiri. Atau kita yang datang dari background ini seorang dokter yang membuat kliniknya sendiri. Atau juga yang dari terapis, mungkin membuat beauty studionya sendiri gitu ya, atau spa sendiri. Dan seperti ini biasanya mereka akan mencoba untuk mengambil dari tempat lama mereka bekerja. Jadi struktur penggajian dan struktur komisi dari tempat lamanya bekerja diterapkan ke bisnis yang mereka sedang rintis. Nah, dipikir bisnis yang mereka pernah ada itu sama dengan bisnis yang sedang dirintisnya. Padahal seperti kita tahu tadi, saat kita memulai sebuah bisnis, otomatis kita memulainya ini dengan posisi yang berbeda dari orang satu ke orang yang lainnya saat kita memulai sebuah bisnis. Maka otomatis kita harus sesuaikan lagi-lagi dengan berapa affordable budget yang bisa kita luangkan untuk memberikan komisi ke karyawan kita tadi. Selanjutnya, Anda akan melengkapi dengan sistem yang kedua ini. Namanya kelola dan lengkapi 3 tipe staff yang harusnya ada di dalam bisnis Anda. Miliki juga sistem bell curve HRD. Biasa sebuah bisnis yang memiliki sistem penggajian dengan sistem komisi ini, itu adalah bisnis yang bekerja sama dengan, kalau saya bilangnya, dengan expert atau seorang ahli di bidang tertentu ya. Baik itu seorang dokter yang expert di klinik gitu ya, di hire untuk bekerja di klinik, ataupun kita yang dari seorang capster sudah berlatih expert untuk potong rambut, mengerti bagaimana ilmu dan ahli potong rambut, di hire oleh barbershop, atau seorang yang bekerja di salon atau di spa, terapis, itu juga seorang expert yang mereka memiliki keilmuan tertentu juga ya, memiliki keahlian tertentu.
baik itu juga teman-teman kita yang di bidang jualan, mereka juga sering dapat komisi atas penjualan. Mereka sebetulnya ahli juga dalam menjual, jadi expert. Biasanya bisnis yang memiliki sistem komisi ini ya mereka bekerja sama dengan expert. Nah, oleh karena itu di sistem HRD Bell Curve ini kita mengklasifikasikan orang-orang ini berdasarkan tingkat lamanya mereka bekerja dan juga seberapa ahli mereka. Karena begitu mereka pertama kalinya bergabung ini pasti mereka masih belum terlalu ahli, baru bergabung, sedang belajar. Saat mereka makin lama bekerja di tempat kita dan mereka pun makin banyak berlatih dan menguasai keahlian tersebut, maka otomatis akan terjadi keilmuan yang nantinya mereka lebih expert, dan itulah akan menentukan juga komisi mereka. Jadi Bell Curve HRD itu bentuknya seperti ini, mengelompokkan orang menjadi 3 bagian yang berbeda, yang sebelah kiri, yang tengah, dan juga yang paling sebelah kanan. Dimana karyawan baru ini ada di bagian kiri, yang new. Jadi baik itu sistemnya capster, terapis, bahkan hingga dokter gitu ya, itu ada yang new. Jadi ini orang-orang atau karyawan-karyawan yang baru. Lalu ada juga karyawan-karyawan yang paling kanan ini adalah mereka-mereka yang sudah berpengalaman atau experience. Jadi sudah lama bekerja di tempat kita juga, plus sudah memiliki keahlian yang bertambah sehingga disebut berpengalaman. Jadi di sebelah kanan sini. Nah, kita sebagai seorang pebisnis di bidang salon, spa, barbershop, klinik yang memiliki expert-expert ini, kita tidak ingin terlalu banyak orang yang ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Jadi tidak ingin orang itu berat ke kanan, terlalu banyak orang yang experience, atau justru terlalu banyak orang yang baru. Idealnya adalah kita memiliki orang yang di tengah-tengah, bagian tengah ini. Jadi Anda bisa cek sekarang bagaimana sistem yang ada di bisnis yang kita miliki saat ini. Nah, begitu menentukan komisi, maka di sini akan terlihat sebelah kiri ini base commission atau komisi minimum. Yang sebelah kanan ini top commission atau komisi yang tinggi. Jadi semakin orang lama bekerja di tempat kita, maka komisinya akan lebih besar, dan juga semakin mereka juga menambah keahlian, mereka juga akan mendapatkan komisi yang lebih tinggi lagi. Inilah sebabnya kita tidak ingin memiliki terlalu banyak staf yang berpengalaman atau yang terlalu ahli. Kenapa? Sebab akan menjadi beban kos yang ekstra di sini. Tapi kita ingin memiliki orang yang di bagian tengah yang banyak. Terlalu yang baru banyak juga kurang baik juga untuk bisnis kita. Karena orang yang terlalu baru ini biasanya mereka masih butuh waktu untuk membiasakan diri latihan, meningkatkan skillnya. Dan juga biasanya belum terbiasa untuk masuk beradaptasi dengan bisnis kita, melayani langsung ke customer atau pelanggan ataupun klien ataupun pasien kalau itu pun klinik atau untuk dokter ya. Jadi artinya di sini kita sebisa mungkin memiliki sedikit orang yang new dan sedikit orang juga yang berpengalaman. Nah, yang berpengalaman ini biasanya dari pengalaman yang gue jalankan juga, orang yang berpengalaman ini pada akhirnya sudah memiliki skill yang cukup banyak dan juga sudah memiliki lama bekerja juga. Akhirnya otomatis komisinya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, oleh karena itu yang paling ideal adalah kita memiliki yang tengah, sehingga pada akhirnya yang sudah berpengalaman ini bisa juga untuk mementorin yang baru dan juga bisa mementori yang bagian yang di tengah ini. Jadi sebisa mungkin kita akan melakukan filtering nih. Katakanlah saat ini kita memiliki bisnis yang barunya ini terlalu banyak. Artinya kita harus mempercepat training supaya kita lebih banyak orang yang di bagian tengah, sehingga yang baru ini lebih sedikit dibandingkan dengan bagian yang tengah. Tapi juga sama jika kita terlalu banyak di bagian yang sudah experience. Ternyata solusinya adalah entah kita melepas orang yang sudah berpengalaman ini kita lepas, atau jumlah yang orang berpengalaman tetap, tapi kita merekrut orang yang baru dan kita naikkan, dilatih sehingga dia bisa masuk ke bagian tengah, sehingga bentuknya akan bell curve gitu ya, lebih seimbang, lebih balance. Dan itulah struktur bell curve HRD yang seharusnya dimiliki oleh bisnis Anda, sehingga jumlah komisinya pun akan proporsional dan tidak terlalu besar. Sistem yang ketiga ini menyeimbangkan sistem yang kedua tadi, yaitu di sini kita menyeimbangkan senioritas dan performa. Level peringkat P4P, Pay for Performance di dalam struktur komisi. Nah, ini adalah rahasia terbesar yang gue temukan selama gue menjalani bisnis salon dan spa ini, yang juga dialami oleh teman-teman gue yang menjalani bisnis barbershop, salon, spa, dan juga klinik, yang biasanya sudah berumur lebih dari 5 tahun bisnisnya. Apa yang terjadi adalah selama 5 tahun ini sudah pasti ada karyawan kita yang dari pemula, dia naik ke level yang menengah, dari menengah dia naik ke level yang sudah berpengalaman, baik itu dari sisi lamanya bekerja ataupun dari sisi kemampuan, keahliannya atau skillnya. Dan di posisi ini saat bisnis kita sudah mencapai 5 tahun, ada
staff atau karyawan-karyawan kita sebagai capster, terapis ataupun dokter, itu yang mereka ini memiliki komisi karena sudah di bagian yang sebelah kanan dari kurva, komisinya akan jadi besar. Dan yang biasanya terjadi kalau kita hanya mengandalkan sistem komisi yang di Nord 2 sebelumnya adalah yang bagian paling kanan ini yang sudah experience, mereka karena komisinya sudah besar, biasanya akan lebih rentan untuk tidak produktif. Jadi lebih malas gitu ya. Istilahnya kalau dulu dia harus menjalankan katakanlah lebih lama bekerjanya baru dapat komisinya sama, yang saat ini dia sudah senior nih, sudah lebih terlatih nih, sudah mendapatkan komisinya sekali dapat komisi langsung cukup besar, maka dia tendensinya lebih tidak produktif. Dan oleh karena itu di sistem yang ini kita memiliki sistem namanya P4P atau Pay for Performance. Kita membayarkan komisi tambahannya lagi sesuai dengan performa yang memang mereka berikan ke bisnis. Jadi kita mengintegrasikan kedua sistem ini. Kalau kita lihat di sini, tadi kita sudah melihat bagian yang di atas sini di mana kita membagi menjadi 3 area yang berbeda. Dan kita memiliki lamanya orang bekerja dari kiri ke kanan dan juga tingkat keahliannya. Tetapi saat ini ditambahkan dengan pay for performance, di mana di sini ada best, average, dan under. Jadi artinya di sini ada mereka yang sudah mencapai bagian paling kanan, tetapi mungkin mereka secara produktivitas hanya menangani beberapa orang saja, banyak sedikit itu. Misalnya dia capster, maka dia hanya potong beberapa orang dalam sehari. Lalu dibandingkan dengan mungkin ada yang mereka masih baru, staff baru, tapi dia performa produktivitasnya ini sangat baik. Dan itu memungkinkan untuk mendapatkan take home pay-nya atau total uang yang dibawa pulang oleh staff ini bisa jadi lebih besar walaupun dia karyawan baru dibandingkan dengan karyawan lama yang lebih ahli yang ternyata productivity-nya ini tidak terlalu tinggi. Sehingga kita bisa mematchingkan, menggabungkan productivity dan komisi. Permasalahan ini sering dialami di beberapa tipe bisnis yang memiliki komisi. Dan contohnya kalau misalnya di salon biasanya ada mereka yang seseorang staff di salon ini, capsternya ini sudah terlatih. Mereka mungkin bisa tidak hanya gunting rambut biasa saja, tapi bisa hair coloring. Bahkan memiliki kemampuan skill untuk potong rambut dan hair coloring yang cukup kompleks juga. Dimana customer kalau mau mendapatkan treatment atau jasa tersebut, bayarnya lebih tinggi. Oleh karena itu komisinya lebih besar untuk si karyawan yang ahli dan telah lama bekerja gitu ya. Dan itu sebabnya si orang yang telah lama bekerja ini biasanya mengalami penurunan produktivitas, di mana dia merasa bahwa saya sudah lebih tinggi nih dengan hanya katakanlah 6 customer saja, itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman lainnya saat di total penghasilannya. Tapi yang karyawan yang baru ini kadang-kadang yang sangat tidak adil adalah mereka yang masih baru, komisinya masih kecil, mungkin mereka juga nggak bisa hair coloring yang kompleks, nggak bisa potong rambut dengan gaya yang kompleks, tapi mereka bekerjanya sangat keras. Pagi, siang gitu ya, sampai sore, bahkan sampai lembur, mereka dengan bekerja keras, rajin, dan ulet mereka potong rambut gitu ya. Tetapi begitu di total jumlah komisinya ini masih kalah dengan mereka yang sudah lama bekerja dan lebih ahli. Inilah yang membuat sistem P4P ini harus digunakan. Di dalam sistem P4P ini yang terjadi adalah kalau si karyawan yang rajin ini, yang masih baru ini, mereka bisa memotong dengan jumlah customer katakanlah dalam sehari bisa 20 customer, dibandingkan yang senior ini hanya 7 orang atau 6 orang. Maka yang terjadi adalah ada kenaikan kalau mereka bisa lebih tinggi dari average rata-rata temannya ini bisa potong rambut. Jadi komisinya ini juga ada levelnya nih. Kalau dia ternyata under performance-nya, maka jumlah komisinya ini ya di bawah yang lain, dikalikan dengan jumlah orangnya. Atau kalau performance-nya mereka ternyata rata-rata, berarti komisinya pun rata-rata sesuai dengan performance-nya mereka. Tapi kalau ternyata dia sangat rajin, maka selain komisi normalnya, ada komisi tambahannya lagi karena memang productivity-nya dia ini memang luar biasa gitu. Dan inilah yang membuat sebetulnya harapan baru buat karyawan-karyawan yang atau staff-staff atau capster atau dokter ataupun kita yang memiliki terapis di spa ataupun di salon yang baru tapi memiliki sifat attitude yang sangat rajin dan memang pekerja keras. Pada akhirnya mereka yang masih baru ini pun memiliki harapan untuk mendapatkan take home pay itu sebesar bahkan lebih besar daripada yang sudah lama bekerja ataupun yang sudah lebih ahli. Sistem yang keempat ini membangun masa depan bersama ini sangat penting karena capster, terapis, dokter, staff,
karyawan, mereka bekerja tidak hanya untuk gaji, tapi juga untuk membangun masa depan bersama. Jadi persiapkan dan berikan kepercayaan agar mereka bisa naik level. Dengan 3 tips yang sebelumnya itu sebetulnya bisnis kita sudah berjalan dengan baik, sudah memberikan komisi sesuai dengan budget. Lalu kita menggunakan 2 sistem yang paling penting tadi, yaitu sistem berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan keahlian, serta berdasarkan paid for performance. Tapi jangan lupa bahwa karyawan dan staf yang bekerja dengan kita ini juga bisa kita nantinya bekerja sama untuk membangun masa depan bersama, menjadi bahkan partner bisnis juga. Bagaimana caranya adalah dengan memiliki unsanctioned system atau unsanctioned model. Memang banyak sekali di luar sana konsep-konsep dari pakar HRD, bahkan perusahaan korporasi nasional dan multinasional. Tapi yang saya sharing adalah apa yang biasanya bekerja di bisnis salon, barbershop, spa, dan juga klinik. Bentuknya adalah seperti ini. Dari pengalaman pribadi gue, paling tidak kamu harus punya 4 step ini dalam bisnis kamu. Jadi di sini terlihat bahwa step yang pertama ini adalah saat semua karyawan, baik itu ada capster, staff, terapis, dokter, atau karyawan lainnya yang sifatnya expert bekerja dengan kita, ini baru masuk di level pertama, baru masuk menjadi bagian dari bisnis kita. Mereka ini nanti kan ada 2 sistem tadi, itu mereka ada yang memiliki hasil yang baik dalam pekerjaannya. Jadi ada sistem komisi yang telah kita tentukan ya, di mana mereka nanti sudah bagus performance-nya, sudah bagus juga keahliannya, maka mereka akan bisa naik ke middle management. Nah, di level middle management ini keywords-nya atau kata kuncinya adalah mengelola. Di sini mengelola ini artinya dia sudah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, sudah memiliki kemampuan untuk hal-hal administrasi yang membutuhkan kerapihan dan juga pertimbangan serta keputusan. Oleh karena itu, biasanya di sini sudah mulai ada jiwa kepemimpinannya juga, bisa berkomunikasi dengan banyak orang dan juga bisa mengambil keputusan yang cukup penting. Dan di sini maka di sini disebut dengan middle management. Setelah middle management, maka akan naik lagi, namanya adalah part ownership. Jadi part ownership ini adalah bukan hanya komisi. Mungkin kalau middle management ini ada komisinya juga ya. Tapi kalau part ownership ini lebih ke profit sharing namanya. Jadi seseorang atau seorang karyawan atau capster atau dokter atau terapis ini diberikan kepemilikan beberapa persen dari profitnya. Jadi ada keuntungan, lalu keuntungan ini nanti akan dibagi gitu ya, sesuai dengan hasilnya, sesuai dengan apa yang dikontribusikan juga di dalam posisi sebagai seorang middle management. Jadi udah bukan di yang paling bawah, kan itu adalah eksekusioner atau pelaku atau yang mengerjakan. Lalu nanti masuk ke mengelola. Udah ada hal-hal administrasi, udah ada hal-hal yang keputusan-keputusan dan komunikasi yang lebih kompleks lagi. Lalu dari situ masuk ke part ownership. Di sini udah mulai peduli nih, saya mau dapat profit berapa, saya mau dapat targetnya salesnya berapa. Itu sudah mulai memikirkannya karena udah mulai masuk ke dalam yang disebut part ownership. Setelah part ownership, ini akan naik lagi ke yang disebut business partnership. Nah, business partnership ini sudah mulai bisa memilih antara, bisa jadi kalau salon atau capster atau barbershop itu dia membuka lokasi baru, atau bahkan kita bisa joinan di bisnis yang baru. Yang sering gue temui adalah seorang capster misalnya di barbershop, dia pada akhirnya bisa joinan di tempat bekerja barbershop tersebut, dia diberikan kemampuan atau tanggung jawab atau bahkan diberikan kepemilikan untuk cabang barbershop cabang yang lainnya. Katakanlah saya memiliki cabang di Tangerang, lalu mau buka cabang di Bogor, maka seorang capster ini yang sudah naik level dari capster atau yang mengeksekusi potong rambut, naik ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu tadi kita masuk ke level middle management. Mulai tuh si capster bisa membantu mengelola di barbershop, lalu bisa mengkomunikasikan menjadi team leader untuk teman-temannya, lalu dari situ dia nanti akan naik ke part ownership. Jadi katakanlah si profitnya ini akan ada juga pembagian profit dalam hal si pemiliknya ini memberikan sebagian profitnya karena dia bisa mengelola barbershopnya. Lalu setelah itu, begitu sudah diberikan kepercayaan dan sudah bertumbuh si capsternya tadi bisa juga sebagai part ownership, maka si capster tadi juga akan diberikan kepercayaan untuk membuat bisnis baru di cabang baru, dan cabang baru itu 100% kepemilikannya itu yang mengelola adalah si capster tadi. Jadi itu adalah tingkatan sehingga pada akhirnya kita bisa melihat ya, seorang karyawan atau staff yang bekerja dari mulai capster hingga dia bisa menjadi bisnis partner. Bahkan kalau tadi capster tersebut ternyata sudah terbukti bisa di cabang yang baru,
nanti si ownernya ini mau membuat bisnis spa atau membuat bisnis klinik, itu bisa dijadikan bisnis partner di tempat yang baru, di tempat bisnis yang tidak berhubungan dengan bisnis barbershopnya tadi. Jadi saat ini lo bisa tanyakan di bisnis lo yang sedang dijalankan saat ini, ada beberapa pertanyaan penting ini untuk mengevaluasi apakah sistem komisinya sudah berjalan dengan baik atau belum. Yang pertama, apakah sudah memiliki komisi yang sesuai budget tersedia sehingga bisnis kamu bisa bertumbuh dengan sehat. Lalu yang kedua, apakah kamu sudah memiliki sistem bell curve dan menentukan komisi berdasarkan lama bekerja tapi juga kenaikan skill dan keahlian mereka. Lalu yang ketiga, apakah kamu sudah memiliki sistem P4P atau Pay for Performance? Lalu yang keempat, apakah kamu juga memiliki jenjang yang jelas sehingga mereka bisa naik level dari mulai operator, eksekusioner, ke partner. Itu dia insights-nya bagaimana caranya, 4 cara yang kayaknya semuanya powerful untuk dikombinasikan ya. Karena memang komisi ini penting buat si karyawan dan staff, tapi juga penting buat kita pebisnis supaya memastikan bisnis kita berjalan dengan lancar dan dalam waktu yang lama. Jadi semoga saat ini bisa berguna buat Anda, dan kalau sampai saat ini Anda belum juga subscribe ke YouTube-nya Yosef Abbas, saya ajak sekarang juga untuk subscribe segera ke YouTube-nya Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips yang kita bahas seperti yang ada dalam video yang satu ini. Dan Anda bisa cek juga di channel Yosef Abbas, ada banyak video yang berbicara mengenai strategi, tips, dan trik seputar bisnis marketing dan juga seputar online marketing. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef Abbas, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!